Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5 PDI Perjuangan telah ditutup. Sebelumnya, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan membacakan rekomendasi Rakernas ini. Dalam pidato tersebut, Megawati mengungkapkan ia pernah menjenguk Ahok saat di penjara. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya sayangi Pak Ganjar Pranowo, kalau Pak Mahfud minta izin jadi tidak bisa hadir. Lalu juga ada Pak, kalau saya manggilnya sih Pak Ahok. Namanya Basuki Cahayapurnama. Ketika beliau ada dalam tahanan, saya suka datang ke tahanan ya, tertutup. Saya suka godain. Namanya bagus, tapi kok nasibnya nggak bagus ya. Kan Cahayapurnama, bayangin loh. Makanya saya bilang, udah saya manggilnya Ahok aja dah. Sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan, lalu bilang pada saya, Ibu minta tugas. Oke, sudah ada tugasnya. Terus ada Bu Bintang Puspayoga, itu Menteri Perempuan dan Anak. Terus ada Menteri Sosial yang cengeng, itu Ibu Tri Risma hari ini. Iya, kalau laporan nanti terus belum apa-apa udah apa ya, mewek tuh apa mewek ya. Aku bilang ya udah deh, nggak usah mewek lah. Berjuang terus. Lalu Pak Abdullah Azwar Anas, Menpan RB, Pak Zuhairi Misrawi, mana ya? Beliau Dubes Tunisia, rupanya kembali untuk hadir di sini. Lalu juga Pak Heri Ahmadi, itu Dubes kita di Jepang. Lalu Pak Hendrar Prihadi, itu kepala LKPP, dan para senior partai, kader partai. Tadi Mbak Puan, saya udah deg-degan aja. Mbak Puan tuh lebih cengeng dari saya. Jadi saya tadi ngelihat udah wah, saya udah gitu aja dalam batin. Tapi orang Pak Hasto sebelah saya juga langsung sentrup. Ini piye sih yang namanya penggede partai gitu, kok lama-lama jadi cengeng ya? Nggak perlu cengeng lah. Ya udah, kesabaran revolusioner. Jajaran DPP, DPD, DPC partai tentu terutama teristimewa anak-anakku yang di akar rumput. Mana Satgas Partai? Berdiri Satgas Partai ada nggak ya? Di atas itu ada nggak ya? Terus PAC, pengurus anak ranting. Terus ranting. Terus anak ranting. Ini kalau ini saya mesti ngomongnya gini. Saya sangat mencintaimu loh. Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan pers yang
telah selalu membantu memberikan berita yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah Rakernas kelima PDI Perjuangan dapat berjalan baik, penuh kedisiplinan di bawah spirit yang saya ajarkan sebagai api perjuangan nan tak kunjung padam. Tadi itu mau saya jadikan tradisi, siapa yang disiplinnya kuat. Jadi bukan hanya dari absensi saja, dari mereka keseriusannya dan lain sebagainya, kami berikan sebuah penghargaan. Ke seluruh pemikiran juga telah dicurahkan. Saya dapat laporan terus dari Pak Hasto meskipun saya tidak di lapangan, karena saya juga memantau terus. Kesemuanya mencerminkan posisi historis PDI Perjuangan memang sebagai partai nasionalis Soekarnois. Dengan positioning inilah partai terus bergelut dengan problematika rakyat dan selalu harus menjadi suluh bagi masa depan bangsa. Makanya secara seremonial saya bilang pada waktu diskusi pada sekjen, apa ya simbolnya? Udah pakai api aja Bu, api merapen aja, dengan ada juga acaranya untuk bisa dilihat oleh rakyat. Jadi berapa kabupaten Pak Sekjen? Nah, melewati kabupatennya 20. Alhamdulillah sampai ke sini, dan ini tidak dimatikan. Lalu nanti ditaruh di sekolah partai untuk terus bisa mengingatkan kita kalau semangat juang tuh harus selalu membara. Berbicara masa depan, dalam perenungan saya, Indonesia lahir dengan sebuah konsepsi yang namanya negara paripurna. Ini sangat sering dilupakan, bahwa sebenarnya dalam tinjauan visionernya Bung Karno, bahwa suatu saat yang namanya negara itu akan bisa menjadi paripurna. Nah, terutama makanya mengapa saya untuk khusus PDI Perjuangan dalam mengenalkan lagu Indonesia Raya 3 stansa, karena setelah saya ulang dengar itu betul-betul merefleksikan kondisi Indonesia masa lalu, masa sekarang dan masa depan, yang akhirnya tujuannya adalah negara paripurna. Sehingga semua sebetulnya harus meresapi, bisakah Indonesia itu menjadi Indonesia Raya? Sangat bisa. Sekarang bagaimana? Tergantung kita, manusianya, manusia Indonesia yang telah diproklamasikan pada kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Spirit ini tidak boleh kendor, mengandung tekad kuat untuk berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri, bukan di tangan penjajah, bukan di tangan penguasa, bukan di tangan mereka yang sangat pragmatis. Tidak, kita rakyat Indonesia itu adalah warga negara yang merdeka, tapi terukur. Bukan merdekanya itu menjadi liberal, kapitalisme, enggak, gotong royong kalau kita. Makanya tolong diajarkan kepada rakyat. Rakyat tuh perlu pertolongan loh. Mereka haus akan sebuah guidance. Diajari. Benernya kalau milih pemimpinku piye toh? Dulu saya begitu loh.
ngajari. Nek kepengen jadi pemimpin niku piye carane? Gitu kan. Saya bahasa Jawa kan karena dapil saya itu. Kados pundi Bu gitu. Golek ono sing api, sing tresno karo wong cilik. Oh ngaten nggih. Iya. Gitu loh. Masa saya bisa jawab gitu, kalian nggak pernah bisa. Ngomongnya aja nggak bisa. Jadi apa? Makanya pemimpin itu adalah harus merasa dia tuh bagian anak bangsa loh. Itu. Jadi aduh jangan deh tidak percaya diri, bermental pengikut dan mudah silau oleh kemajuan bangsa lain. Maka sama artinya dengan mengubur mental merdeka bangsa. Jadi ngekor kita. Makanya tadi kan saya bilang, itu saya tahu kan ibu-ibu kalau yang tadi saya bilang mejeng terus gini dulu. Apa tadi? Ya? Sarangeo, le orang ikut bahasane wis bahasa Korea. Lah ngopo to kok ya enggak no bahasane? Lebih baik kalau memang mau ngomong gini. Aku cinta padamu. Ngono bae kok susah mentoyo. Pakai sarangeo. Bukannya menghina, enggak, itu biarin miliknya orang Korea. Gitu loh. Kan kita punya sendiri budaya kita. Agar kemerdekaan tuh bisa apa? Bisa kekal dan abadi. Bung Karno telah meletakkan Pancasila. Beliau itu menurut saya itu apa ya? Kelihatannya ada untungnya kalau ditahan. Jadi membuat keadaannya itu kan sepi gitu loh, gak ada yang diajak ngomong. Jadi ininya jalan, kreativitasnya, imajinasinya, berdialog dengan para tokoh-tokoh bangsa lain loh. Iya, beliau bicara soal sosial, itu kan berdialognya itu tidak langsung tapi sangat membawa peran yang membuat kenapa sih kok akhirnya dipilihnya Pancasila yang dapat menyatukan seluruh komponen bangsa. Itu bisa loh menyatukan seluruh komponen bangsa. Lah makanya saya kan tidak setuju kalau yang saya jelas tadi ulangi lagi, kita ini warga negara sah apa ora toh? Gitu. Lah kok terus karo orang Indonesianya sendiri tuh Pak Nurdin dia ketawa deh. Loh ya emang iya lah. Lah kalau umpamanya harus digempur gitu. Dulu kan Bung Karno jelas loh. Siapa yang mau mengganggu namanya Republik Indonesia digempur loh. Namanya pemberontakan. Nah, tapi kan kita berontak enggak. Kita minta keadilan, pemilunya langsung, betul apa tidak? No ya betul no. Coba kita juga boleh ada calon gitu loh. Mbok fair aja lah ngono lu. Lah ini ngopo toh? Kalau di-create kayak gini, lah saya ya pikir gak ada guna itu reformasi lah. Mau kembali setback, itu namanya setback. Jadi kembali ke belakang. Kalau saya enggak mau. Karena apa? Kalau Bung Karno selalu ngajarinya apa? Pantare. Pantare itu ke depan. Kayak air sungai dari mata air. Dia terus mencari kemana? Turun ke laut. Kembali ke induknya. Nanti mengembun. Dia naik lagi. Turun sebagai hujan. Masuk lagi sebagai mata air kehidupan. Itu Pantare gitu. Wah saya waktu baca itu Pantare gitu, keren deh. Ini udah pada lupa. Saudara-saudara sekalian, ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sangat
ada penjabarannya dan dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah yang disebut konstitusi kita. Dari pembukaannya saja terkandung hakikat kemerdekaan, cita-cita bangsa dan tujuan bernegara. Semua dirumuskan dengan baik, relevan hingga saat ini dan tetap menjadi daya penggerak kemajuan Indonesia Raya kita. Indonesia Raya, kata itu luar biasa loh menurut saya. Kok bisa ngambil Indonesia maunya gimana? Raya. Raya tuh gede banget loh. Pembumian ideologi bangsa dan konstitusi negara dilakukan melalui jalan Trisakti. Namanya aja Trisakti. Tri itu 3. Nah, sakti. Jadi bisa dilakukan, yakni berdaulat di bidang politik. Apa maksudnya? Supaya kita menjadi negara merdeka berdaulat. Jadi tidak lagi mau dijajah, itu di bidang politik. Berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, bisakah? Bisa. Kenapa? Potensi kekayaan yang namanya bahan pangan kita luar biasa. Berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Makanya tadi saya singgung, mosok sih hanya bilang cinta aja mesti apa tadi saya aja mau kaku banget, sarange gitu. Udah kalau kapan-kapan ketemu gitu, kalau perempuan ngono yo terus ndelok wong ganteng gitu, langsung aja gitu. Saya cinta padamu ngono wae. Engko sing geblak sapa mbok? Tim Liputan Surabaya TV.